Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan saya Andri Wijaya dengan NIM D10412310332 dari Prodi Informatika Universitas Tanjung. Pada video ini, saya akan membahas analisis pengimplementasian algoritma Dijkstra untuk penentuan rute terpendek berdasarkan dua jurnal, yaitu Jurnal Implementasi Algoritma Dijkstra dalam Pencarian Rute Terpendek Tempat Wisata di Kabupaten Klaten dan Implementasi Algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek menuju museum di Jakarta. Studi pertama berfokus pada wisata air di Kabupaten Klaten. Tantangannya adalah bagaimana wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, bisa mendapatkan rute tercepat ke lokasi wisata. Algoritma Dijkstra dipilih karena cocok untuk graf berbobot positif dan dapat menjamin solusi optimal. Kasusnya menggunakan satu titik asal, yaitu Terminal Delanggu, menuju banyak destinasi wisata air. Tujuannya adalah untuk menentukan rute terpendek dari Delanggu ke setiap destinasi. Metodenya menggunakan data sekunder dari Google Maps berupa jarak antar lokasi. Setiap lokasi dimodelkan sebagai simpul dan jalan sebagai sisi berbobot jarak. Langkah-langkah Dijkstra dihitung secara manual dan hasilnya diverifikasi menggunakan perangkat lunak Tora untuk memastikan konsistensi. Hasilnya diperoleh 10 rute terpendek dari Delanggu. Contoh, ada Delanggu ke Cokro sejauh 6,80 km, Delanggu ke Cokro ke Ponggok ada 8,70 km, dan Delanggu ke Besuki melalui Watergong dan Sigedang sejauh 8,60 km. Secara keseluruhan, hasil Tora konsisten dengan perhitungan manual. Nah, di sini ada demo langkah Dijkstra. Sekilas mengenai mekanisme Dijkstra. Pertama, inisiasi jarak asal bernilai 0 dan node lainnya tak hingga. Kedua, pilih node belum tetap dengan jarak sementara paling kecil. Ketiga, lakukan relaksasi jarak ke setiap tetangganya. Keempat, tetapkan node tersebut menjadi tetap dan ulangi proses hingga semua tujuan selesai. Dievaluasi. Untuk memperjelas, pada subgraf Delanggu ke Watergong, ke Sigedang hingga Besuki, relaksasi bertahap memperbarui jarak sementara hingga diperoleh lintasan terpendek yang konsisten dengan hasil jurnal, yaitu dari A ke G, F, dan D. Selanjutnya ada validasi dan insight. Validasi menggunakan Tora menunjukkan kesesuaian hasil dengan perhitungan manual. Menariknya, beberapa rute berbagi jalur yang sama sehingga bisa dimanfaatkan untuk merancang paket wisata gabungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian strengths dan weaknesses pada jurnal implementasi algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek tempat wisata di Kabupaten Klaten. Untuk strengthnya, studi ini memiliki skenario yang jelas, menggunakan data yang nyata, dan divalidasi ganda. Hasilnya juga aplikatif untuk operasional wisata. Namun, masih ada kelemahan, yaitu faktor dinamis seperti kecelakaan atau penutupan jalan belum dipertimbangkan. Skala graf relatif kecil, belum ada metrik komputasi atau perbandingan dengan algoritma lain, serta belum ada validasi lapangan yang menyeluruh. Selanjutnya, kita akan menganalisis jurnal implementasi algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek menuju museum di Jakarta. Pada studi ini, konteksnya adalah kota besar, yaitu Jakarta. Akses rute yang efisien ke museum menjadi penting untuk menghemat waktu perjalanan. Peneliti mengusulkan menggunakan Dijkstra untuk menentukan rute terpendek menuju museum-museum di Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah SDSC model waterfall, dimulai dari requirement, design, implementasi, verification, hingga maintenance.
Dokumentasi menggunakan artefak UML seperti use case, activity diagram, dan sequence diagram. Alur algoritma Dijkstra digambarkan melalui flowchart sehingga siap untuk diimplementasikan pada aplikasi. Nah, di sini ada contoh graf 6 node. Peneliti menyajikan contoh simulasi pada graf berukuran 6 node. Dengan menerapkan Dijkstra, lintasan terpendek yang diperoleh adalah 1, 3, 6, dan 5. Dengan bobot totalnya adalah 20. Contoh ini memperlihatkan logika langkah demi langkah Dijkstra secara teoritis. Hanya kita masuk ke bagian keterbatasan implementasi. Meskipun demikian, studi ini belum diuji pada data Museum Jakarta yang sebenarnya. Meskipun demikian, studi ini belum diuji pada data Museum Jakarta yang sebenarnya dan belum mempertimbangkan data lalu lintas real time. Akibatnya, klaim penghematan waktu belum didukung oleh bukti empiris. Selanjutnya masuk ke bagian strengths and weaknesses. Dari sisi kekuatan, dokumentasi sistemnya rapi dan komprehensif, sehingga memudahkan pengembangan aplikasi. Kelemahannya, belum ada uji nyata pada data nyata, belum ada komparasi terhadap layanan navigasi yang ada, dan belum ada pengujian pengguna, sehingga manfaat praktisnya belum terkonfirmasi. Secara garis besar, kedua studi menggunakan algoritma yang sama namun pendekatan yang berbeda. Studi pada kasus wisata air di Klaten menekankan hasil empiris dengan data nyata Google Maps dan verifikasi Tora. Menghasilkan 10 rute yang siap digunakan. Sementara itu, studi pada museum di Jakarta menekankan perencanaan sistem dengan dokumentasi yang melengkap tapi masih bersifat teoritis. Untuk konteks yang relatif statis dan skala kecil seperti wisata air pada Klaten, Dijkstra sangat cocok. Dan untuk konteks kota padat dan dinamis seperti Jakarta, Dijkstra sangat cocok sebagai baseline, tetapi sebaiknya dipadukan dengan data real time atau pendekatan lain seperti A-star dengan heuristik berbasis traffic. Kesimpulannya, efektivitas algoritma yang sama dapat berbeda tergantung konteks penggunanya. Pada kasus studi wisata air di Klaten, Dijkstra efektif karena lingkungan relatif statis dan skalanya kecil, serta hasilnya tervalidasi. Di Jakarta, dibutuhkan integrasi dinamika waktu tempuh, misalnya data lalu lintas real time atau pendekatan heuristik seperti A-star. Kombinasi pendekatan empiris pada dunia nyata dan perencanaan sistem yang baik akan menghasilkan solusi yang kokoh sekaligus aplikatif. Dan untuk referensi yang ada merupakan ini dari jurnal implementasi algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek tempat wisata di Kabupaten Klaten, dan juga ada jurnal implementasi algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek menuju museum di Jakarta. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.